Hai Sobat Cendri, apa kabar? Senang sekali hari ini ketemu saya lagi, Rati Kusuma Dewi di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita, yang mana setiap minggu kita bakal ngebahas tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan kita bakal mendatangkan sosok wanita inspiratif yang akan berbagi inspirasi untuk wanita dan perempuan yang ada di rumah sana untuk bisa berdaya dan juga bermanfaat di lingkungan sekitarnya, minimal di rumahnya sendiri. Dan hari ini aku mendatangkan siapa dia? Ini adalah bos aku dulu, Ibu Sungkem dulu, Ibu. Sungkem dulu. Selamat datang Ibu dia. Ya, terima kasih Mbak Rati, semakin cantik aja, semakin sukses. Lebar ya Bu ya, itu artinya makmur katanya kalau. Amin gitu ya. Jadi saya ketemu Bu Dia ini ya Sobat Chandria tahun berapa ya Bu? 2010 ya? Sekitar 2010. Itu waktu masih ada, mungkin Sobat Chandria di rumah tahu Sri Ratu ya. Sri Ratu yang sekarang sudah berubah menjadi Kediri Mall. Nah, beliau ini adalah HRD dari Kediri Mall. Dulu HRD dari Sri Ratu. Udah lama banget pastinya karena Sri Ratu udah lama banget ya Bu. Ya, mulai dari tahun berapa Bu? 2000. Tahun 2000 sudah menjabat sebagai HRD, berarti ini adalah suhu HRD. Selamat datang suhu Suhunya HRD lagi panas ini ya. Ya benar, suhunya lagi panas ya. Kenapa saya menghadirkan Ibu Diah di sini? Karena ini ada fenomena yang menarik sekali Bu Diah ya. Berhubungan sama tenaga kerja gitu. Jadi kemarin tuh kita sempat ngobrol-ngobrol nih sesama pengusaha nih ya. Gimana sih kesulitan kita untuk mencari tenaga kerja, padahal di sisi lain sebenarnya banyak juga orang yang masih nganggur nih ya Bu Dia. Tapi kenapa sih susah banget buat mencari orang yang cocok di perusahaan kita? Nah, hari ini aku menghadirkan Bu Dia di sini yang akan berbagi sama kita, spesial buat mungkin Sobat Chandri yang di rumah memang pengen mencari pekerjaan ya, atau mungkin punya anak-anak saudara yang saat ini jadi job seeker dan merasakan betapa sulit dan pedihnya mencari pekerjaan Bu. Padahal sebenarnya lowongan pekerjaan masih banyak ya. Gimana Bu? Selama 2000 berarti berapa tahun nih Bu jadi HRD ya? 23 tahun di Kediri Mall. 23 tahun. Kalau bisa diukur jumlah ya, berapa orang yang sudah diinterview sama Bu Diah ya? Berapa? Dari awal ya? Dari awal. Dari Kira-kira awal berapa ya Bu Diah ya? 500-an ada lah ya, dari 500 sampai 600. Karena dulu kan banyak banget pegawainya betul, ya Bu ya. Kalau dulu kan pramuniaga, banyak parkir, ada satpam, ada beberapa departemen ya. Itu jadi banyak sekali. Begitu kita pasang loker lowongan kerja, wah sudah bertumpuk-tumpuk yang ngelamar itu. Zaman jadi dulu udah mudah banget ya. Iya, amplop coklat itu sampai bertumpuk di mana-mana. Itu kalau digelok kayak ya payu. Dikiloin payu buat jadi bekas ya Bu. Karena saking banyaknya orang mencari pekerjaan juga dan juga lowongannya banyak. Dan dulu paling banyak itu membawahi berapa karyawan ya Bu? Kalau Sri Ratu itu sama SPG-nya sekitar awal-awalnya sekitar 800 sampai 900. Itu SPG-nya sama yang karyawannya si Ratu. 900 ya. Saya dulu berapa orang ya Bu di Kediri Mall kok udah gitu ya Bu? Kalau waktu di Kediri Mall paling hanya maksimal ya itu 40 lah. Iya, betul. Kan yang lainnya sudah outsource kan gitu. Dulu 900 orang, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Dia. Itu. Gimana Bu kalau melihat nih ya perbandingan di tahun 2000-an sampai sekarang 2023, apa yang paling berbeda nih dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan Bu? Kalau Ibu ngerasain kok beda banget ya zaman dulu. Iya. Apa yang paling berbeda ya? Itu kalau dirasa kan kalau dulu itu era milenial ya, era milenial. Kalau sekarang era zaman generasi Z ya. Jadi yang daftar lahirnya di tahun 2000-an ya Bu ya? 2000 sampai 2015. 1997 sampai 2015 itu generasi Z. Beda Bu ya? Beda. Jadi beda ya. Kalau lebih ini sih, kalau dulu orang
era milenial itu lebih mereka idealis ya. Oke. Ini zaman aku milenial. Iya. Kalau yang zaman generasi Z itu lebih ke pragmatis gitu ya. Jadi idealis dan pragmatis nih. Iya. Kalau bedanya secara perilaku atau cara mereka daftar kayak gimana? Ya, sekarang teknologi kan semakin canggih Iya, ya. betul. Kalau zaman dulu kita sih ndak terlalu banyak Betul. ya. Caranya melamar saja sudah beda. Iya. Kalau dulu lewat kantor pos dikirim seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan banyak sekali itu teknologi via email, via WA dan sebagainya. Dan itu saya rasa lebih praktis ya, lebih praktis. Lebih memudahkan ternyata. Iya, lebih memudahkan, tidak banyak sekali kayak semacam kertas-kertas seperti itu. Kita sudah punya data yang komplit kalau seperti itu. Jadi lebih mudah sekarang, lebih memudahkan sekarang. Untuk mencari tenaga kerja. Tapi Betul. kalau dari orangnya sendiri, Bu, nah dari manusianya sendiri, Kalau antara generasi milenial sama Z itu secara signifikan bedanya apa? Iya, kalau generasi milenial itu kerjanya senangnya itu berkolaborasi bareng-bareng seperti itu ya. Teamwork gitu ya. Teamwork. Tapi kalau sekarang lebih mandiri gitu. ya. Jadi lebih mandiri, kelihatan muncul banget dari dia itu masalah tanggung jawab pekerjaan, masalah kualitas pekerjaan, masalah teamworknya sendiri itu lebih mengena di era Z ini. Kalau dulu rasa tanggung jawabnya kalau bareng-bareng itu kan enggak ada. Ya, jadi mungkin kalau teamworknya enggak baik, jadi saling tidak kalau sekarang kan lebih ini tanggung jawabku, ini jadi seperti itu. Jadi lebih merasa jadi ada bagusnya juga ternyata ya, Bu. Jadi anak-anak sekarang dia lebih kayak fokus sama hasilnya. Betul. Gitu ya, berfokus pada hasil bukan harus bersama ya. Kalau memang tetap ada teamwork ya, pada zaman sekarang itu tetap teamwork, tapi tanggung jawab pribadinya itu lebih muncul. Ya, lebih muncul karakternya untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih kelihatan. Jadi standarisasi penilaiannya itu lebih gampang kalau seperti itu. Kalau bareng-bareng kan susah juga. Jadi gitu. Nah ini ya, kalau kita ngomongin HRD ya Sobat Cender ya, pasti kan banyak banget yang dikerjain sama Bu Diah ya. Apalagi Bu Diah ini adalah HRD all in one gitu ya. Semua mulai dari apa Bu? Legal, rekrutmen, dari developmentnya, penggajian payrollnya juga, suhu di suhu. Nah, tapi hari ini kita lagi pengen fokus ngobrolin soal rekrutmen Bu. Betul. Gitu ya, karena memang mungkin Sobat Cender di rumah tuh masih banyak sebenarnya yang bingung gimana sih cara untuk bisa memantaskan diri di sebuah perusahaan, karena antara pencari kerja dan yang mencari kerja tuh suka nggak match gitu ya Bu. Nah, ngomongin tadi kalau sekarang banyak yang daftar itu adalah generasi Z gitu, anak-anak milenial dan Z ya. Mereka lebih banyak menggunakan media sosial. Ini sempat viral nih Sobat Cenderia bahwa katanya media sosial itu menjadi salah satu penilaian ketika mencari pekerjaan. Betul. Apakah Ibu juga begitu? Iya, sama ya. Jadi sekarang banyak sekali manfaatnya medsos dalam pencarian pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu ada semacam punya medsos, dia biasanya nih kalau wawancara selalu kita interview, selalu kita tanya medsos apa yang dikuasai atau dipunyai. Begitu dia memberikan ini medsosnya, kita cari ya, jadi kita cari datanya, kita tahu bahwa yang profilnya, karakternya, terus backgroundnya itu kita tahu, itu lebih memudahkan kita. Jadi dan anaknya sehari-hari kayak betul gini, ya, kan? bisa dilihat dari dia dia punya usaha apa, punya kreativitas apa, jadi seperti itu. Kita lihat dari medsos. Karena media sosial juga bisa jadi penunjang dia dalam bekerja. Betul. Juga bisa lihat kayak latar belakangnya dia kayak apa gitu ya Bu Diah. Betul. Nah makanya tuh Sobat Cenderia juga jadi lucu ketika banyak
generasi Z sekarang medsosnya tuh nggak ada gambarnya, Bu. Betul. Mau menghindari HRD Iya. biar nggak ketahuan gitu. Iya. Berarti kan ada banyak story-nya, fotonya gini lagi ya kan, tapi nggak ada fotonya. Terus gimana Betul. dong, Bu? Diterima nggak kalau kayak gitu? Kita juga ini ya, kalau pada saat mereka pertama kali melamar, kita kan juga ada beberapa interview. Jadi kita lihat dari kompetensinya dia, baik dari pendidikannya, dari latar belakangnya dan sebagainya, atau dari karakternya dia. Jadi tidak hanya kita melihat dari media sosial, tapi kita bertatap langsung, terus kita ngadakan interview, kita lihat attitude-nya, terus grooming-nya, bagaimana dia cara bersikap, berpakaian, dan mungkin komunikasinya, itu juga kita bisa menjadi tolak ukur penilaian, Nah, seperti dia ya. itu. Nah, jadi sebenarnya ya teman Candaria, sobat Candaria, sebenarnya kalau misalnya teman Candaria atau sobat Candaria ngelamar kerja terus belum keterima, itu bukan berarti jelek, itu bukan berarti ya, Bu. Ya, enggak. Jadi kadang-kadang gini ya, yang melamar itu it's okay semua, jadi masuk semua, tapi ada satu titik atau satu kriteria yang salah satu itu memang lebih unggul. Nah, jadi yang kita tuh biasanya interview, nanti tahap pertama interview dengan HRD, terus setelah itu kalau sudah lolos kita interview dengan user, ya, dengan departemen yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Nah, dari itu disaring, ada beberapa yang lolos, misalnya katakanlah yang kayak kemarin kita membutuhkan customer service ya. Begitu kita buka, ya, yang melamar hampir setiap hari itu ada sekitar 25 orang. Mungkin itu adalah salah satu pekerjaan yang menarik gitu ya. Di depan ketemu betul orang gitu. ya, terus kita filter, kita sharing, akhirnya tahap terakhir hanya 5 orang. Nah, dari 5 orang ini nanti kita tes selanjutnya langsung ke praktek. Gitu. Ya, customer service kan ada di, misalnya customer service kan ada di operator itu, ya itu praktek. Nah, dari situ pun masih ada beberapa, katakanlah ada 3 yang benar-benar memenuhi kualifikasi, ya itu nanti dites lagi. Nah, yang 2, misalnya yang 1 ini udah diterima ya, maksudnya sudah memenuhi semuanya, usernya juga udah oke. Terus yang 2 ini datanya kita simpan sebagai bank data kita, file kita. Suatu saat ada lowongan yang formasi di tempat lain, kita bisa panggil. Jadi sebenarnya ketika dari 5 besar terus gagal, itu juga nggak perlu berkecil hati karena iya, filenya disimpan. betul, ya betul. Jadi tidak putus seperti itu. Nanti ada kesempatan lagi, kita panggil lagi. Gitu. Nah, itu ya Sobat Candaria. Jadi sebenarnya prosesnya untuk bisa terpilih itu sebenarnya panjang banget ya, Bu ya. Panjang. Dari mulai kita menyiapkan CV, terus kemudian kalau di Siratu sendiri ada interview awal gitu ya, Bu ya. Terus ada tes psikologi juga. Ada tes psikologi itu terakhir. Jadi ada tes psikologi. Oh ya, kalau misalnya lamaran itu ya pasti ya pertama surat lamaran, CV, Nah, ini yang harus diperhatikan surat ya. lamaran, CV. Jadi terus setelah itu ada semacam SKCK. Itu penting ya, Bu ya. Ya, kita untuk ngecek juga ya. Terus sertifikat vaksin. Nah, sekarang ada tambahan sertifikat ya, vaksin juga. sertifikat vaksin. Jadi itu yang portofolio, foto, pas foto ya, KK dan KTP itu pasti ya. identitasnya. Nah, menarik banget ketika Sobat Candaria tahu bahwa sebenarnya perjalanan untuk mencari pekerjaan itu panjang banget ya, menghabiskan waktu biaya. Tapi ada kalanya juga ketika keterima, ternyata calon tenaga kerjanya nggak jadi, Bu. Nah, itu pernah nggak ya? Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Kita simpan dulu. Ya, Kita simpan pernah. dulu, karena, kita akan kembali lagi, Bu Dia, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Candaria.
Ya Sobat Cenderia, kita kembali lagi di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita. Dan hari ini kita ketemu sama Ibu Dia. Ibu Dia ini adalah HRD dari Kediri Mall. Sapa dulu Pak Irwan. Pak Irwan. Saya pinjam dulu Ibu Dia ini ya Bapak. Oke, tadi kita tuh ngobrol soal kita fokus ngobrol soal rekrutmen ya Bu. Ini bisa jadi bekal juga informasi ke teman-teman di rumah atau Sobat Cenderia yang memang saat ini mau melamar kerja dan mungkin beberapa kali mengalami kegagalan gitu, atau para job seeker di luar sana. Sebenarnya apa aja sih yang ditanyain sama HRD dan apa sih yang dimauin sama HRD supaya dapat pekerjaan yang diimpikan atau diinginkan. Iya. By the way tadi kita ngomongin proses Interview dan segala macam yang akhirnya itu menghabiskan waktu dan biaya ya Bu. Betul. Pastinya ya. Tapi pernah nggak, ini soalnya kejadian yang aku alami dan beberapa teman-teman ya Bu, dimana kita udah merekrut banyak orang, akhirnya kita menemukan satu pilihan lah gitu yang tepat, sudah kita training, Betul. ternyata dia mengundurkan diri karena mungkin dia ngerasa nggak cocok Ya. atau kayak gimana. Nah, Ibu untuk menyiasati hal tersebut atau mungkin punya pengalaman juga dan akhirnya sekarang menemukan solusinya, sebagai owner nih kita harus gimana Bu? Banyak sih ya seperti itu. Jadi sudah cukup lama, sudah beberapa tahap, dan pada saat awal itu sepertinya dia Semangat gitu ya? ya responnya bagus sekali lah, intinya ya oke. Biasa kalau dalam interview itu kalau ditanya masalah disuruh apa saja mesti iya, disuruh Baik-baik ini dulu iya, lah ya. iya. Tapi ternyata ekspektasinya dengan kenyataannya mungkin berbeda. Ya, jadi itu yang membuat kadang-kadang mereka itu terus pernah sih setengah hari mereka coba masuk, akhirnya setelah Hari Bu. setelah istirahat it's go. Tiba-tiba mana Iya, anaknya hilang, itu baru setengah. iya, dan mereka rata-rata alasannya bukan karena job disk atau pekerjaannya ya, rata-rata mereka alasannya karena kesehatan. Kalau gitu. iya karena kesehatan, Entah karena benar atau tidak ya gitu ya. entah benar atau tidak, jadi mereka tidak kuat dengan kesehatan ya pekerjaannya, jadi seperti itu. Makanya kalau misalnya hal-hal seperti itu kita pasti akan pada saat wawancara itu kita tanyai juga pernah mengalami sakit atau enggak, ya sertifikat COVID itu juga perlu, terus surat keterangan dokter itu juga perlu, jadi seperti itu. Ibu, ketika lagi interview sama HRD nih ya, kira-kira HRD tuh bakal nyeritain real pekerjaannya di awal kah gitu, kayak misalnya sedetail apapun sampai akhirnya kita sendiri jadi berpikir, oh ini kayaknya aku cocok nih, atau oh aku ternyata nggak bisa, atau itu dijelasinnya nanti Bu Dia? Pada saat awal kita sudah. Oh sudah. Ya, jadi jadi begitu interview secara format dengan standarisasi yang harus kita kita gali. Jadi terakhirnya kita pertama kita gali dari dia sampai seberapa jauh dia itu tahu pekerjaan yang dilamar. Baik. Jadi kita lihat begitu dia sudah menceritakan, kita ganti. Sebetulnya job disk-nya itu seperti ini, nantinya kayak gini, jam kerja seperti ini, kita buka. Jadi mereka juga sudah tahu, oh nantinya kayak kerjaanku tuh kayak gini harus kayak gini. Jadi aku gitu. jadi kayak flashback loh Sobat Channel. Dulu waktu di interview sama dia, itu pertanyaannya tuh apa aja yang kamu ketahui pekerjaan sebagai HRD? Ya kamu kan? tahu nggak legal itu apa? Gitu ya. Pertanyaan dari dia loh Sobat Cenderia. Nah ini ngomongin soal pertanyaan HRD ya Bu ya. Kita juga penasaran sebenarnya untuk interview itu sudah ada pakem-pakemnya nggak sih? HRD itu kayak apa aja yang bakal ditanyain dari A, B, C, D, F, G gitu? Iya, pasti ada. Iya, ya? jadi pasti ada. Pertama dibocorin nih ya, kalau nanti ada yang dibocorin ya guys, tolong dengarkan baik-baik. Pertama pasti akan ditanya, ceritakan tentang diri Anda.
Ayo, silakan Mas Upil. Ceritakan tentang diri Anda, kegiatan Anda dari mulai lulus atau ini sampai dengan hari ini itu Dan pasti. itu ada artinya loh Ya. ditanya itu ya. Berarti harus Jadi- jawabnya gimana nih Bu Dia? Ya real aja apa kegiatannya, apa namanya sampai dengan saat ini, latar belakang maksudnya dia pengalaman kerjanya di mana. Pasti dia akan menceritakan kalau ada yang punya pengalaman kerja, terus sampai sejauh mana dia itu tahu pekerjaan yang dilamar itu sampai di mana, situasi pekerjaan, maksudnya misalnya kayak ini kenal ndak dengan Kediri Mall, sering main ndak dengan di Kediri Mall, jadi tahu dengan situasi di lapangan pekerjaannya. Jadi seperti itu pasti. Itu pasti pertanyaan pertama seperti itu ya. Seperti itu. Jadi setelah itu kita lihat dari CV-nya dari latar pendidikan dan sebagainya itu. Terus kalau misalnya pernah punya pengalaman kerja ya diceritakan job disk-nya di tempat dulu itu apa saja. Jadi kayak gitu. Detail lah kalau itu. Itu Mbak Rati dulu kan juga sudah sering, Iya. sudah pinter. Jadi sebenarnya pertanyaan HRD itu juga pengen tahu sih personality dari calon kerjanya seperti apa. Dan setuju nggak sih Bu Dia kalau nggak harus sebenarnya orang yang komunikatif banget yang dipilih, karena itu balik lagi ke pekerjaan apa yang akan dimasuki gitu ya. Disesuaikan ya. Betul, Jadi betul. disesuaikan. Kalau misalnya kayak kita cari IT, Betul. IT kan nggak perlu banyak omong, nggak perlu banyak Serius ini, gitu nggak kan. iya beda. Kalau kita cari marketing, Betul. kalau kita cari tadi customer service, kita cari IFPRO, event dan promosi, kita memerlukan orang-orang yang komunikasinya bagus. Tentunya seperti orang IT kan menghadapi satu kayak teknisi, apa kan nggak perlu banyak itu. Jadi gitu. sebenarnya sih tipsnya adalah jadi dirimu sendiri aja. Iya, betul, karena iya. Itu akan menemukan pekerjaan yang tepat bagi kamu betul. ya Bu Dia, ya. Jadi gini ya, belum tentu sih kan orang kadang-kadang kalau pengalamannya banyak pasti akan diterima. Nah. Gitu kan. Iya kan? Ternyata? Ya, ternyata juga enggak ya. Jadi enggak juga. Kita melihat karakter satu orang ke orang yang lain. Ada juga ya kalau misalnya pengalamannya banyak itu malah kadang-kadang susah diatur juga. Nah, justru seperti itu. Jadi Ya, kalau- tapi itu tidak standar. Tidak standar, Ya, iya, jadi iya. ada juga yang pengalamannya sudah banyak, itu juga bisa kita pakai. Seperti kayak marketing itu kan memang harus pengalamannya pernah di sini, pernah di sini. Ya, itu balik lagi ke gitu. intuisinya Bu Dia Iya. aja gitu, menemukan orang yang tepat seperti apa. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika waktu interview ya. Ketika ada HRD yang menanyakan, kamu mau gaji berapa? Nah, sebaiknya tuh kita jawabnya gimana Bu? Jawabnya 2 digit gitu. atau jawabnya Jadi gimana sih, gini Bu kan Dia? Mbak Rati. Mbak Rati dulu kan juga pernah ngisi form itu ya. Iya, betul. Itu kan di belakang sendiri ada gaji yang diharapkan ya. Diharapkan, Rata-rata nih pelamar itu tidak mau menyebutkan sejumlah angka. Oke. Jadi jawabannya hanya sesuai dengan Perusahaan, peraturan gitu. perusahaan. Nah, Oke. itu yang kita tidak Sarankan. kehendaki Oke, ya. iya, Jadi iya, kita menginginkan bahwa seseorang itu punya keinginan. Aku tuh kalau kerja pengenku tuh gajinya sekian, pengenku gaji sekian. Nah, di satu sisi perusahaan juga punya standar ya. Jadi ya menyamakan standar antara keinginan sama standar perusahaan itu yang nantinya jadi nego. Oke, Jadi seperti oke, itu baik. ya. Tapi Bu, boleh nggak kalau misalnya kita tuh nulis angka yang tinggi ya? Karena kan sekali lagi setiap orang kan punya ekspektasi dan idealisme sendiri-sendiri. Ketika dia nulisnya itu udah over dari yang tentang perusahaan, langsung dicoret gitu nggak sih Bu? Enggak. ya? Jadi enggak. Jadi kalau misalnya memang dia keinginannya tinggi tidak sesuai dengan standar perusahaan. Tapi kalau dia memang lulus semuanya ya kompetensinya lulus semuanya bisa, itu kan nanti ada semacam Nego tadi nego. Jadi tidak langsung dicoret. Seseorang itu boleh keinginan menghendaki sekian itu boleh. Jadi kalau misalnya memang jodoh ya
jadi, tapi kalau misalnya memang salah satu pihak tidak bisa, ya berarti bukan jodoh iya, pekerjaan tapi ya. tidak pernah kok langsung dicoret. Oh ini permintaannya tinggi, enggak juga. Oke, ini ngomongin soal yang tadi perhitungan gaji ya. Jadi aku tuh sempat ada pengalaman temen yang job seeker nih Budia. Ini aku pengen lihat pandangannya Budia sih. Jadi ketika dia ditanyain kamu mau gaji berapa, nah dia tuh menyebutkan angka itu berdasarkan perhitungan. Jadi dia tuh kayak ngitung, misalnya UMR-nya berapa, Iya betul. terus biaya hidup dia berapa, transport berapa, sampai akhirnya muncul angka. Nah, itu bisa jadi nilai tambah nggak sih ketika dia bisa menjelaskan aku mau gaji segini. Kenapa kamu mau gaji segini? Dia menjelaskan karena begini ibu, begini. Itu jadi nilai tambah nggak sih buat dia? Bisa juga ya. Jadi seperti itu, sekali lagi bahwa perusahaan itu punya standarisasi ya. Kalau misalnya yang si calon pelamar itu memang benar-benar qualified, benar-benar bagus, kita pasti akan semacam yaitu tadi jatuhnya ke nego. Dan kita tidak menghendaki malah ditulis sesuai dengan peraturan perusahaan. Pasti akan kita kembalikan ditulis keinginanmu berapa, gitu jumlahnya berupa angka itu berapa. Jadi seperti itu. Terus nanti kita jelaskan sesuai job desk-nya itu seperti ini. Jadi akhirnya bisa berhitung sendiri betul, ya Bu? Ya. Terus kita jelaskan juga bahwa satu perusahaan sama perusahaan lain itu beda standarisasi itu tidak sama. Perusahaan lain itu punya standarisasi sendiri, perusahaan B punya standarisasi sendiri. Jadi seperti itu. Kita buka wawasannya dulu. Wawasannya dulu biar lebih open minded ya Bu. Betul. Oke, ini ngomongin soal CV nih ya Sobat Cenderia. Sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuat CV dengan indah gitu, bagus. Sekarang CV-nya mungkin berbeda dengan tahun 2000 ya Bu. Betul ya. Lebih colorful kayak gitu. Ya. Banyak hal-hal yang dimasukkan di CV. Sebelum saya tanya tentang CV yang baik, saya pengen tanya ketika CV-nya itu banyak sekali perusahaan yang dia udah masukin, dia punya banyak pengalaman gitu. Tahun 2000 dia di sini, 2002 dia di sini, 2003 dia di sini. Berarti kalau kita lihat, wah pengalaman dia udah banyak ya kan. Tapi dari sisi HRD, benar nggak sih kalau pengalamannya banyak dan dia berpindah-pindah itu justru malah menjadi catatan khusus bagi HRD? Bisa juga. Jadi kalau mindsetnya itu ya, kalau sering berpindah-pindah berarti dia juga tidak menguasai, bisa juga tidak menguasai, bisa juga dia itu tidak serius ya, tidak serius di dalam dia itu mencari pekerjaannya sesuai dengan skillnya dia kan seperti. Tapi di sisi lain bahwa begitu banyak dia pengalaman, skillnya dia juga bermacam-macam. Ya itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk menangani segala macam masalah yang terjadi di perusahaan. Jadi gitu. Balik lagi itu tergantung ya Bu ya. Akhirnya walaupun dia berpindah-pindah, tapi balik lagi yang dibutuhkan sama Bu Dia seperti apa. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya ya Bu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu disembunyikan nggak sih Bu? Iya, jadi nggak perlu sih. Jadi kita kalau misalnya karena data itu memang harus real, sesuai dan sebagainya ya. Itu harus maksudnya harus di awal kita harus open, harus jujur kan seperti itu, harus jujur. Jadi daripada begitu berjalannya waktu ternyata orangnya kayak gini gitu lebih gitu Mbak Leti. Siap. Wah menarik nih. Terus ngomongin CV nih ya Bu, sekarang nih saya juga beberapa kali kayak merekrut orang yang balik lagi saya ceritakan bahwa CV-nya tuh sekarang udah colorful, indah-indah gitu kan. Sebenarnya Ibu nih yang menurut Ibu udah berpengalaman banget dari tahun 2000 sampai sekarang ngomongin CV yang paling bener, ideal, baik menurut Ibu itu yang mungkin bisa jadi tips buat Sobat Cenderia yang ada di rumah dalam mempersiapkan CV itu yang seperti apa sih Bu Dia? Dari foto dulu kali ya, bagusnya dari samping kiri, samping kanan, atas, bawah atau yang seperti apa? Pernah ya ada orang ngirim CV itu fotonya satu badan dari segala sebetulnya juga ada pas kalau seperti itu. Sebetulnya CV yang tepat itu adalah yang bisa memberikan informasi secara jelas tentang si calon pelamar
ya secara jelas, baik dari pribadinya, data pribadinya, maupun dari pendidikannya, dari pengalaman kerjanya. Jadi seperti itu CV yang terus ada kontak personnya juga. Jadi itu data-data pribadi secara jelas dari si calon pelamar. Itu CV yang benar. Berarti Indah itu menjadi nomor 2 yang penting Nomor adalah 2, iya, informasi iya, secara iya, jelas. jelas ya. Jadi data pribadi secara jelas dan benar dari calon pelamar. Catat Jadi Sobat itu. Candaria. Oke, kita bakal ngobrol lagi banyak tentang kesiapan-kesiapan apa sih yang sebenarnya yang paling ideal dan baik dipersiapkan ketika teman-teman Sobat Candaria mau melamar kerja atau mau memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar untuk melamar kerja. Jangan sampai salah, masih barengan sama Budia di Candaria, jadi jangan kemana-mana. Hai Sobat Candaria, balik lagi di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita. Masih bersama dengan Ibu Dia, HRD dari Kediri Mall. Dan kita tadi udah ngebahas banyak hal mengenai rekrutmen ya Bu ya, proses rekrutmen menjadi salah satu kerjaannya Ibu Dia selama 23 tahun. Segojangan ya. Apa tuh Bu? Segojangan ya Mas, tiap hari. Tiap hari. Kenapa ya Bu tiap hari? Emang kalau misalnya mencari tenaga kerja tuh nggak ada habisnya ya Bu ya? Enggak Selalu juga. ada perubahan atau gimana Bu? Ya enggak juga. Jadi kan memang turnover lihat turnover dari perusahaan itu sendiri sampai sejauh mana kayak gitu. Jadi kalau misalnya turnovernya tinggi ya berarti kita sering rekrutmen, proses rekrutmen. Tapi kalau enggak ya enggak lah. Karena kita juga nggak bisa ya Bu sebagai business owner tuh kayak memaksakan orang tuh harus loyal di tempat kita kerja terus mengabdi di sini tuh nggak bisa enggak ya. bisa. Jadi itu harus keluar dari dirinya sendiri, hal-hal seperti itu. Jadi seseorang kenapa bisa 23 tahun? Coba ditanya sama suhunya, berada di PT. Gimana ya, nyaman ya. Jadi nyaman meskipun banyak kendala, banyak masalah dan sebagainya, itu merasa nyaman, dianggap bahwa itu adalah rumah kita. Betul, karena memang di dalam 24 jam ya sepertiganya kita ada di perusahaan. Ya jadi seperti itu. Gimana kita bisa menyamankan diri kita ya Bu, karena kalau mau nyari yang super ideal dan sempurna itu sepertinya nggak ada di dunia ini. Iya, jadi itu kalau sampai sebanyak, kalau masalah sih setiap di perusahaan manapun tetap ada masalah. Iya nih, kalau dia tuh udah pakar ya masalah menghadapi orang macam apa tuh lulus ya. Lulus sama Bu dia pokoknya. Apa ya Bu tipsnya? Dablek apa Bu? Harus kayak ada gini. Saya ada tips. Nah, menarik nih. Maksudnya gini, kalau terjadi permasalahan, ini tipsnya dari si bos sendiri. Dari bos. Dari bos. Kalau kita kalau dulu sih kita kalau menyampaikan sesuatu kalau ada masalah gitu mesti strong ya. Tapi betul. Tidak seperti itu. Justru pada saat ada masalah kita menyampaikan dengan tidak bermasalah. Maksudnya gitu. Ya, karena orang yang bermasalah itu kan sudah istilahnya udah hatinya tidak nyaman ya gitu tidak nyaman, jadi kita menyampaikan supaya dia nyaman gitu. Wow, itu pendekatannya udah jadi humanis banget. Iya. Kalau kan memang ini ya, apa, HRD itu dalam tanda petik mesti HRD ini mesti galak gitu. Menakutkan loh. Itu cerita dulu waktu di Seratu dulu ya. Setiap kali Bu Dia datang itu ya pramuniaga itu sudah pencolot jadi gitu ya. Sekarang udah jauh ya. Jadi tidak jadi itu ya, jadi memperlakukan karyawan itu seperti sebagai seorang saudara dalam keluarga. Mantap sekali. Oke, lanjut ke tadi kita ngomongin soal CV ya. Soal CV tadi baru diceritakan sama Bu Dia bahwa CV yang baik itu yang bisa menceritakan secara detail jelas informasi dari tenaga kerjanya. Apalagi Bu, CV yang baik itu? CV yang baik itu juga
CV itu kan juga sama aja kita itu menjual diri kita. Maksudnya betul, bukan betul. menjual diri dalam tanda petik ya. Iya. Jadi kita itu menjual apa yang ada dalam diri kita supaya perusahaan juga tertarik ya. Jadi sebaiknya menggunakan kata-kata yang memotivasi. Ya misalnya katakanlah saya itu seorang pekerja yang keras ya. Jadi seperti itu yang pressure itu maksudnya tahan terhadap pressure dan sebagainya. Bisa bekerja di bawah tekanan. Iya, di bawah dan tekanan. deadline, Ya, gitu. itu. Jadi yang disiplin, yang loyal. Jadi strong lah kata-katanya. Oke. Terus juga dalam hal pengaturan huruf dan sebagainya itu juga jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya, yang cukup Yang wajar-wajar aja ya, gitu ya fontnya itu Fontnya biasanya juga nggak usah yang alay-alay iya, gitu, nggak usah fontnya ya. itu biasanya yang standar aja, biasanya kayak Arial, kayak itu ya, Roman Calibri itu ya. Terus ukurannya juga antara 10 sampai 12. Jadi kita baca itu juga jelas, nyaman. Jadi bisa diurut semuanya. Jadi gitu CV Siap. itu. Nah ini dari CV, sekarang kita berlanjut ke interview. Nah ketika CV-nya udah di store, wah ini lulus nih, bagus. Selamat Anda bisa maju ke babak berikutnya, yaitu proses interview. Apa yang harus dipersiapkan sama Sobat Candaria untuk bisa menghadapi interview dengan baik, Bu? Apakah harus dengan baju baru? Alhamdulillah. Atau dengan parfum yang wangi, jadi baru masuk langsung wangi banget gitu. Kira-kira apa sih, Bu, yang harus dipersiapkan sebagai calon tenaga kerja? Sebetulnya enggak yang alay-alay gitu ya. Berarti itu alay ya, Bu? Kalau yang wangi banget tuh alay. Jadi yang ya minimal dari grooming lah. Rapi Ya, gitu. rapi. Ya, enggak pakai sandal. Nah, ada yang pakai sandal? Ada. Interview itu karena itu merupakan bentuk tidak menghargai, menghargai baik dirinya sendiri maupun ke Ketemu perusahaan. dengan orang lain. Ya, jadi itu pakai sepatu, baju yang tidak harus alay, yang bagaimana, yang penting rapi. Ya, setidaknya tidak memakai kaos, ya, tidak memakai kaos, Kemeja lah ya, formal kemeja. lah ya, Ibu. Iya, jadi seperti itu. Terus dalam persiapannya kata-katanya itu juga pada saat interview itu juga jelas ya, Nggak perlu jelas. harus talk aktif banget, tapi Iya, jelas gitu. Jadi mengungkapkan apa yang ada pada dirinya itu jelas dan runtut. Jadi kita itu yang menginterview itu tidak perlu mengulang-ulang. Ya, tidak perlu mengulang-ulang dengan apa yang ada pada dirinya itu tidak perlu mengulang-ulang. Karena Jadi itu komunikasi penting juga sih. Iya. Kalau misalnya kita mau bekerja bareng sama teman kan, kayak kita harus nyambung deh gitu ya, Bu, ya, pembicaraannya ya. Ya, jadi hilangkan perasaan juga nervous. Oh iya, Ya. kadang nggak bisa ngomong gara-gara grogi tadi. Gara-gara grogi, belum apa-apa sudah grogi sampai enggak bisa keluar. Iya. Ya anggap aja kita itu omong-omong, kita bicara seperti itu. Jadi Relax aja gitu. jadi relax. Kelihatan kok kalau interview. yang grogi gitu Interview enggak bisa ngomong itu pernah. Jadi ditanya Terus gimana, Bu? ditanya A, jawabnya B karena nervous. Ya kalau seperti itu kita tenangkan dulu. Nggak usah nervous. Di gitu sana ya. silakan minum dulu, enggak apa-apa. Tapi justru kadang-kadang ada ya, ada yang hal-hal orang yang sebetulnya itu dia punya keahlian atau punya potensi, tapi karena groginya, jadi makanya kita buat nyaman dulu, baru dia bisa ngobrol. menyampaikan Oke. gitu. Bu, kalau pada waktu interview nih, kan biasanya tenaga kerja itu ada yang baru banget ya, fresh graduate bahasanya ya, sama yang udah punya pengalaman gitu ya. Kalau boleh milih nih ya, kalau Bu Diah biasanya ini lebih ke pendapat pribadi sih, Betul. bukan profesional sih. Aku lebih nanya pendapat Bu Diah pribadi deh. Lebih senang sama yang fresh graduate yang masih baru-baru unyu-unyu ganteng-ganteng. Ya yang kayak gitu juga. Atau yang udah punya pengalaman, Bu? Kalau saya sih melihat dari kebutuhan. Oke. Sekali lagi kebutuhan. rasional Kemarin barusan kita terima fresh graduate. Fresh graduate yang belum
belum wisuda malahan. Belum wisuda, Ya, Bu? belum Oh, wisuda, bisa berarti. iya. Yang penting dia punya surat kelulusan gitu Ya, ya? surat Oke. keterangan kelulusan sementara. Kita lihat dari karakternya, kita lihat dia caranya bicara, kita lihat semangatnya. Di CV-nya sama sekali dia belum punya pengalaman, tapi melihat karakternya, orangnya punya semangat. Justru fresh graduate itu kan semangatnya Betul, lagi, masih membara iya, lagi dia cari pengalaman sebanyak-banyaknya seperti itu. Yang penting dari kesehatan tubuhnya, dari itu dia mampu gitu. Iya. Oke, nah ini balik lagi pertanyaan yang mirip-mirip tapi agak beda loh. Gimana itu? Sekarang kan banyak ya Bu ya, ibu-ibu rumah tangga nih yang Betul. tadinya dia sempat bekerja, terus dia pause dulu, mungkin karena dia harus melahirkan, punya anak, dan dia lagi sedang mengumpulkan semangat-semangatnya untuk bisa bekerja kembali. Gitu. Mungkin Bu Dia juga selama perjalanan pasti sering juga nemuin itu ya Betul, Bu. iya. Gimana Bu, kalau Ibu melihat hal tersebut, apa yang Ibu pengen share ke mereka gitu, atau mungkin tips juga kali ya, mungkin kalau misalnya kita perempuan yang memang pause sebentar untuk merawat anak tapi kita punya keinginan buat bekerja lagi nih, apa yang harus kita siapkan supaya kita tuh masih punya daya saing yang baik gitu ketika bekerja? Ya, sekali lagi skill ya. Kalau dia memang benar-benar mempunyai skill yang baik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa namanya job desk yang kita inginkan, pasti bisa aja masuk. Jadi ndak usah khawatir aku mulai wis nikah, aku wis duwe anak itu nggak iso cari kerja, ndak usah khawatir seperti itu. Karena kita butuhkan itu skillnya juga. Kalau dia punya skill, terus dari segi attitude, dari segi apa namanya grooming itu memenuhi syarat, why not? Kalau orang yang sudah berumah tangga, ya, yang penting dia pada saat nanti itu benar-benar komitmen dengan apa keinginan dia pada saat dia mau melamar pekerjaan. Betul, apalagi justru kalau orang yang punya kebutuhan untuk memenuhi biaya hidupnya, dia malah lebih konsisten, semangat gitu ya, Bu, itu dalam bekerja, betul ya. Oke, Sobat Syandaria, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu mitos atau fakta. Petot atau yes ya. Ini mitos atau fakta yang pertama. Banyak ini Bu fakta-fakta mitos-mitos yang beredar tentang pencarian pekerjaan nih. Salah satunya, aduh ini sangat meresahkan dunia persilatan Ibu. Mitos atau fakta, Bu Dia? Kalau nggak pakai orang dalam, nggak akan diterima di perusahaan. Mitos atau fakta? Orang dalam apa baju dalam? Mitos. Gimana, Bu Dia? Sama sekali tidak benar ya. Open ya, jadi kita tuh open, siapa yang melamar, siapa yang masuk punya skill memang dibutuhkan sesuai dengan apa namanya persyaratan, tidak memandang itu dari siapa. Ya banyak sih yang titip ini, tapi kita pasti akan jawab semua itu melalui proses interview. Proses yang sesuai standar. Betul. Tapi kalau sebenarnya rekomendasi itu kalau memang dia mampu, capable, kompeten malah lebih enak sebenarnya. Iya. Tapi jarang sih. Maksudnya gini, maksudnya tetap ada. Maksudnya kalau dia itu tadi, kalau memenuhi kriteria yang kita butuhkan, ya standarisasi sesuai dengan standarisasi kita itu tidak dari orang dalam, tidak dari orang luar. Bisa aja, jadi nggak masalah. Iya, jadi tidak mesti harus. Iya. Kadang-kadang kan gini, oh ini diterima karena ini kenal sama si ini kan suka gitu, kabar burung kan ya Bu. Now kalau untuk Kediri Mall. Oke, mitos satu fakta yang kedua. Untuk dapat pekerjaan yang cocok kita harus tebar CV sebanyak-banyaknya di mana-mana. Mitos atau fakta? Kalau ini sih gini. Kalau menurut saya ya, tidak bisa itu mitos, tidak bisa itu fakta. Tergantung. Ya, tergantung. Jadi memang semakin orang berusaha untuk menyebar pekerjaan, semakin ada peluang. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi ada yang kita lihat semangatnya dia juga ya. Dia sudah masukkan ke job street.
dia juga masukkan ke WA, dia masukkan ke email, dia masukkan ke Instagram, dia masukkan ke Facebook. Melamarnya dari satu. Oh ya? Iya. Semua Nah, jalur dia masukin. itu kita panggil. Luar Ya, jadi Semangat kita lihat Anda. semangat. Jadi Oke. tidak mesti kalau yang banyak menyebar CV itu paling enggak peluangnya itu pasti ada. Ya, Iya, otomatis pasti peluangnya lebih besar ya. betul. Menurut saya gitu. Gitu. Seperti itu. Oke, mitos atau fakta yang ketiga? Apakah benar mitos atau fakta tes psikologi itu bisa dipelajari dan dimanipulasi? Jawab dengan jujur ya. Jujur sekali. Gimana, Ibu? Mitos tes atau fakta? psikologi itu bisa. Nah. Bisa. Jeng, 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 jeng. Sebetulnya bisa. Ya, kita bisa belajar dari manapun. Ya, tapi tergantung dari alat dari kita proses tes itu sendiri, kerahasiaannya. Jadi semakin kita menjaga kerahasiaan itu, jadi itu kemungkinan kecil untuk dimanipulasi. Lagian juga ngapain sih tes kepribadian Iya, dimanipulasi? Sebenarnya kan tujuannya itu buat untuk mengetahui mencari ya, Bu, ya. karakternya Kayak, dia. iya, karakter kita, cocok nggak sih kita kerjanya di sini? Jadi gini, tes psikologi itu ada dua ya. Tes tentang intelijensinya, tes tentang kepribadiannya. Oke. Nah, untuk kepribadiannya kenapa harus dimanipulasi? Betul. Kalau misalnya orangnya itu katakanlah introvert, dia berusaha untuk ekstrovert, malah nanti pada saat dia bekerja terus penilaiannya jadi lain. Betul. Jadi Dan itu. juga jadi nggak nyaman kan, biasanya mungkin Betul. sukanya sendiri, nggak rame-rame, tapi dia dipaksa buat ketemu banyak orang, akhirnya jadi Bener. nggak nyaman. Kalau sama tes intelijensia ya gitu. Oh, gitu juga Kenapa ya, Bu? kita pura-pura menjadi pintar? Kita bisa mengerjakan ini dan itu karena itu hanya dia mempelajari lebih dahulu, ya kan? betul, Jadi betul. sebetulnya semuanya sih bisa, tapi buat apa? Buat apa? Gitu, ya. Mitos atau fakta berikutnya? Jeng. Ini Bu, mitos atau fakta? Orang yang punya IPK tinggi itu pasti akan lebih diterima daripada yang punya IPK rendah. Tapi dijawab nanti. Oke. Karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Cenderia. Hai Sobat Cenderia, balik lagi di Cenderia, cerita dan rahasia wanita, di mana setiap minggunya kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang ada di sekitar kita dan pastinya menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Dan hari ini ada Iwi cantik dari Kediri Mall. Beliau adalah HRD yang sudah ternyata di Kediri Mall berapa tahun Bu? 20-an ya? 23. Sebelumnya udah pernah jadi HRD juga 9 tahun. Berarti kalau dihitung Ibu menjabat sebagai 32 tahun. 32 tahun. Udah kayak ini anak tuh umur 32 tuh udah dewasa sekali loh. Bu, Iya. ya. Berarti dulu waktu masih single ya, Bu? Enggak juga ya? Enggak, udah. Oh, Masya Allah. Makanya tadi saya dibuktikan ya, ibu rumah tangga itu tetap bisa ada peluang kerja. Bener. Oke, sekarang aku pengen ngobrol sama tentang Bu Diah deh ya. Ini Bu Diah ini luar biasa kan, dari beliau ini bekerja selama 32 tahun. Putra-putri berapa orang, Bu? 3. 3 orang, dan alhamdulillah semuanya juga kuliahnya bagus-bagus, profesinya juga bagus-bagus. Gimana Bu bisa membagi waktu? Otomatis kalau kita bekerja itu waktu kita kayak Ibu bilang tadi ya, sepertiga waktu kita tuh habis di luar rumah. Betul. Gimana sih Bu selama 32 tahun ini mobat mabitnya gitu ya istilahnya ya? Mobat mabitnya itu sebagai bunga kehidupanku. Wah, keren sekali. Enggak sih, jadi tetap fokus ya, tetap fokus. Ada prioritas bahwa semuanya itu untuk anak ya. Apapun yang kita kerjakan, kita bekerja, kita melakukan kegiatan di luar, itu kembali lagi ke putra putri. Jadi itu selama dia masih dalam masa pendidikan, ya prioritasnya di sana. Apa yang mereka butuhkan, khususnya untuk pendidikan, ya kita support. Jadi itu aja. Ya, dan luar biasa loh Bu Diah ini ya. Ini kalau boleh aku spill sedikit ya sama Sobat Cenderia, saya mengenal Bu Diah ini strong woman banget, the real strong woman.
Karena waktu itu posisi Bu Dia masih ada suami almarhum ya Bu ya, Betul. tapi dalam kondisi sakit. Jadi Bu Ya. Dia tuh benar-benar menghadapi segala kehidupan tuh struggle tuh seorang diri. Dan menjadi HRD tuh nggak mudah Sobat Cenderia, karena balik lagi semua permasalahan yang ada di kantor, terutama SDM itu dihantamnya di HRD. Betul. Iya kan Bu? Ya, Nah itu gimana Bu bagi waktu tuh Bu? Sekarang kalau misalnya tadi tipsnya adalah semuanya tujuannya ke anak, jadi Ibu juga menjalaninya lebih nyaman gitu ya. Tapi cara bagi waktunya nih Bu, karena balik lagi waktu yang ketemu sama anak akhirnya kan juga sangat sedikit ya kualitas time-nya, waktu Betul. berkualitasnya. Tapi alhamdulillah anak-anak Ibu nih jago-jago semua, mentas-mentas semua nih. Amin, 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 amin. Ibu kasih tips juga dong bagi waktunya Bu, supaya kita nih yang saat ini mungkin ada dalam kondisi Bu Dia saat itu dengan segala kesibukannya tuh bisa apa ya, balance lah gitu antara kehidupan pekerjaan dan rumah tangga gitu. Ya itu kembali lagi ya, kita kerja sampai berjam-jam, sampai apa namanya, kalau pada saat awal dulu full time sampai pulang malam kayak gitu. Tapi yang terpenting bahwa kebutuhan anak itu tidak terbengkelai. Gitu. Jadi itu, Iya. jadi kita support anak dimanapun kita berada, kita tetap bisa berkomunikasi dengan anak. Meskipun di dalam pekerjaan pun ada waktu kita ya tetap berkomunikasi sampai jauh mana. Yang perlu ditanamkan kepada keluarga, bahwa setiap anggota keluarga itu juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Katakanlah si anak harus sekolah dengan baik, dia punya tanggung jawab harus bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi masing-masing itu mengerti bahwa kita keluar cari nafkah kayak gitu ya, juga untuk keluarga, untuk anak. Itu aja. Komunikasi yang enak nih buat Bu Dia sama anak-anak, karena kalau aku ngelihat nih ya Sobat Cenderia, Bu Dia sama anak-anak tuh juga kedekatannya luar biasa ya Bu. Ya. Setiap ketemu tuh cium-cium segala macam ya. Aku udah punya anak tuh ternyata. Aduh, romantis banget sih nih hubungan ibu dan anak. Komunikasi yang menurut Ibu paling nyaman untuk keluarga Ibu dengan anak seperti apa Bu? Gini, di dalam keluarga itu kan juga butuh keterbukaan. Ya, jadi apapun yang ada masalah di keluarga itu wajib untuk disampaikan. Maksudnya diceritakan. Oh, ini ibu punya masalah kayak gini, si anak punya masalah kayak gini, terus gimana cara solusinya, minta pendapatnya harus bagaimana, ya itu. Jadi Bu Dia aja. terbiasa ya untuk kayak ngajak ngobrol anak, diskusi anak, bahkan kayak permasalahan yang mungkin Bu Dia hadapi biasa juga di-share ke anak jadi ya. Ini ada masalah kayak gini, tidak secara detail sih ya. Oke, Jadi secara garis besarnya aja ada cerita. Paling enggak dalam satu hari itu ada komunikasi secara langsung. Oh, ada ini, ada itu, ibu ada kayak gini, si anak ada tadi ada gimana kayak gitu. Jadi anak pun juga akhirnya bisa memahami Betul, gitu dan ya. merasa punya tanggung jawab. Tapi Bu, kalau misalnya Bu Dia ngelihat dengan struggle-nya, semangatnya Bu Dia sampai sekarang gitu, itu kira-kira jadi contoh teladan gak sih buat anak-anak Ibu? Ya, jadi mereka melihat bahwa Ibunya si ibunya gitu. ini ya kalau orang Jawa sih bilang sirah jadi sikil jadi sirah gitu ya, kepala jadi kaki jadi kepala ya, itu ya. Jadi yang diambil adalah strongnya, jadi Kegigihannya itu ya. Bu, Jadi permasalahan apapun pasti akan terselesaikan, pasti ada jalan keluarnya, pasti gitu. Jadi tidak ada masalah itu yang tidak selesai. Masalah itu Nah pasti itu ya, selesai. kadang-kadang manusia buntunya di udah masalah terus nyerah gitu ya, padahal dikit lagi loh kamu tuh bakal selesai masalah. Jadi nggak sadar bahwa kita itu sebetulnya sudah mau sampai, tinggal satu langkah. Tapi kita tuh merasa sudah capek, sudah lelah, mundur beberapa langkah. Jadi itu. Setuju banget Bu Dia. Oke, sekarang kalau ngomongin lagi ke Bu Dia nih ya, tadi masalah keluarga ya. Sekarang masalah profesi atau karir gitu. 32 ya Bu ya. Itu bukan waktu yang singkat untuk bisa bertahan di sebuah posisi jabatan awet gitu kan, tanpa bahan pengawet alami. Apa sih Bu resepnya bisa bertahan dalam sebuah perusahaan yang awet dan kita bisa berkomitmen untuk terus
terus berada di perusahaan tersebut, di Inti- profesi tersebut juga. Intinya kita ya mengerti apa yang kita kerjakan, mencintai pekerjaan kita, mengerti job desk kita, apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Kalau memang passionnya ya itu di HRD, jadi seorang HRD itu harus bagaimana, itu yang harus kita benar-benar mengerti. Jadi benar-benar harus memahami sebetulnya seorang HRD itu harus bagaimana, seperti itu. Bukan berarti kalau itu tidak pernah mengalami hal yang sangat susah gitu, ya, pernah pernah sudah sering kali. Tapi sekali lagi bahwa kita itu bekerja yang saya ya prinsip bekerja yang pertama itu kalau menurut saya itu adalah jujur. Betul. Satu ya. Setuju banget. Jadi Ibu. itu jujur, dimanapun kita berada kita melangkahnya akan enak. Ya, kita tidak dibebani. Ya mau dihujat katakanlah ya, dihujat dikatain ini itu akan terbuktikan bahwa kita tidak gitu loh. Itu yang selalu saya pegang dari mulai saya jadi HRD di Surabaya sampai sekarang ini. Ketika kita udah benar, kita mau melangkah apapun tuh nggak ada Enteng. takutnya gitu. Ya. Misalnya katakanlah nggak dipercaya ya, buktikan. Kalau kita itu ada sesuatu ya buktikan. Ya, jadi kalau kita jujur dimanapun ya, jujur dalam hal ini dalam segala sesuatunya, bukan hanya dalam hal finansial, tapi juga dalam hal mungkin waktu dan sebagainya. Itu yang harus kita kedepankan yang nomor satu. Kalau yang lainnya kayak skill segala macam bisa dipelajari. Betul. Tapi kalau hal kejujuran itu kunci awal kalau menurut saya pribadi. Setuju Bu, saya setuju banget tuh. Masalah skill itu bisa dipelajari ya bisa Bu. Dipelajari. Tapi masalah attitude apalagi jujur itu udah jadi kayak kunci banget. Kamu tuh bisa diterima dengan siapapun. Apalagi di HRD ya, betul. Yang rekrutmen, menerima karyawan, nanti ada misalnya ada omongan menerima karyawan disogok dan sebagainya, pakai uang dan sebagainya. Ya itu yang harus kita buktikan. Betul. Penggajian, payroll, iya kan? Iya. Terus data-data segala macam itu yang harus kita buktikan bahwa kita bekerja dengan jujur. Tapi bisa nggak sih Bu, setelah 32 tahun apakah seorang HRD udah mirip-mirip sama dukun? Bisa menilai orang dari bicaranya, wah ini nggak jujur nih, orang nggak jujur. Ada nggak sih Bu ya, walaupun secara ilmiah mungkin sulit dibuktikan, tapi karena sekali lagi pengalaman gitu ya, akhirnya lebih mudah gitu. Iya. Kayaknya ini orang nggak lama deh gitu. Ada kayak gitu ya Bu ya, kemampuan jadi supranatural. Kelihatan ya, bukan karena saya itu punya dukun ya, begitu lamanya di Kediri Mall ada dukun ya. Bukan mitos. Jadi itu ada. Jadi misalnya karena sudah terbiasa berkomunikasi, sudah terbiasa melihat perilaku seseorang dalam kesehariannya, itu pasti kelihatan. Ya, tidak hari ini, suatu saat pasti akan kelihatan. Kebongkar. Saking seringnya berhadapan dengan orang berpengalaman tadi. Oke Ibu nih, Sobat Candaria sekarang mungkin lagi nonton nih ya, dan udah dengerin pembahasan kita tadi mengenai rekrutmen, interview CV dan segala macam, dan mereka sedang bersiap-siap nih masuk ke area berikutnya, area yang menantang sekali kalau udah selesai sekolah. Areanya jadi battle-nya adalah di pencari kerja ya Bu, job seeker ya. Kira-kira apa nih Bu yang pengen Ibu sampaikan buat Sobat Candaria yang ada di rumah gitu, supaya mereka bisa lebih siap dalam bersaing di dunia bekerja? Ya, tingkatkan skill kita. Ya, sekecil apapun skill itu pasti akan berguna. Jadi tidak hanya dalam hal, maksudnya dalam hal kita itu sesuai dengan pendidikan kita, tapi itulah skill dan jadilah diri Anda sendiri. Itu paling penting ya. Tingkatkan terus skill dan be yourself, jadi diri sendiri. Jujur itu dimulai dari diri sendiri ya Bu. Kita jujur sama diri sendiri dan juga jujur sama orang lain. Terima kasih banyak Ibu. Aku mau kasih oleh-oleh dulu. Terima kasih. Ibu sering beli loh by the way sama Candaria ini, apalagi pas waktu Natal kemarin ya Bu, borong Candaria. Terima kasih banyak, ini oleh-oleh dari aku. Terima kasih Mbak Rati.
super duper jos. Ini enak sekali pineapple-nya. Terima kasih. Kalau pengen ketemu sama Bu Dia, pengen tanya-tanya atau mau melamar pekerjaan, mungkin ada posisi yang lagi kosong mungkin Bu di Kediri Mall. Nanti kita ini Oke, ya. kita tinggal cek aja di Instagramnya Kediri Betul, Mall, ya. biasanya di Instagram, Facebook itu kita ada. Nah, Sobat Candaria kalau ke Kediri Mall ketemu sama Bu Dia, jangan lupa disapa ya, Bu Dia. Oke, Sobat Candaria, terima kasih. Sobat Candaria, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Semoga bermanfaat. Insya Allah pasti bermanfaat banget karena ilmunya banyak banget Bu Dia. Sehat selalu buat Bu Dia, Amin, terima salam kasih. buat teman-teman. Ya Mbak Rate, sehat buat Mbak Rate, sukses buat Mbak Rate. Amin. Bahagia bersama keluarga. Amin, doa yang sama Iya. buat Ibu juga ya. Iya. Oke, Sobat Chandra, senang banget kita hari ini udah ngobrol sama Bu Dia. Dan banyak hal ternyata ya, hal-hal kecil yang harusnya kita bisa jadikan sebuah informasi dan bisa kita bagi juga ke teman-teman lain gitu, supaya mereka bisa lebih berdaya lagi. Apalagi kalau misalnya saat ini teman-teman adalah job seeker atau pencari pekerjaan di dunia. Iya. Tenaga kerja gitu ya. Kita bakal ketemu lagi di Candaria berikutnya, masih dengan bintang tamu yang luar biasa dan juga tema-tema yang menarik. Jadi buat teman Candaria yang hari ini pengen sharing atau pengen kasih usul kira-kira tema apa sih yang pengen diangkat, silakan untuk follow di Instagramnya @sobatcandaria. Oke, saya Rati Kusuma Dewi dan juga ada Ibu Dia. Mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.